Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق Allahul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan dan yang kami cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita selalu berharap berdoa Bapak Ibu, kiranya fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Dan kita selalu berharap berdoa kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, firman Allah yang kami bacakan surat Fussilat, surat ke-41 ayat 30. Sering kami katakan Bapak Ibu, Al-Quran ini adalah kalamullah. Allah yang berkata-kata dengan kita Bapak Ibu. Allah yang menjadikan kita, Allah yang punya surga dan neraka, menginformasikan segala hal di dalam Al-Quran ini. Salah satunya dalam surat Fussilat ayat 30, apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian mereka meneguhkan diri mereka. Apakah Allah berikan kepada orang seperti ini Bapak Ibu? Mudah-mudahan kami Bapak Ibu semua termasuk orang yang istiqomah. Istiqomah itu tetap Bapak Ibu. Salat subuh insyaallah tiap hari di masjid, tetap salat subuh tiap hari di masjid. Awal insyaallah baca Al-Quran walaupun tidak banyak, walaupun satu ain atau setengah ain, tapi tetap baca tiap hari. Tiap hari walaupun satu rupiah, tapi tiap hari tidak pernah tidak satu rupiah istiqomah Bapak Ibu. Apa yang akan Allah buat untuk kita Bapak Ibu? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, akan turun atas mereka malaikat-malaikat Bapak Ibu. Dan luar biasa Bapak Ibu, malaikat bodyguard kita Bapak Ibu, malaikat pelindung kita. Awak bayar gaji orang untuk dari bodyguard awak, bukan 10 atau 100 orang awak gaji dekai awak. Nak mengapa nyuci malaikat Bapak Ibu. Malaikat itu nampak sadunya Bapak Ibu. Malaikat itu mendengar hati manusia. Manusia yang membunuh awak terang-terang malaikat. Pada manusia-manusia bodyguard yang bayar itu ada orang ini membunuh awak, tahu itu. Sampai kawan awak lah, padahal kau membunuh awak. Itu kalau Allah hadiah ke orang yang istiqomah Bapak Ibu. Maka jangan pernah kita tidak meninggalkan, jangan sampai kita tidak istiqomah Bapak Ibu. Apa
apapun ibadah istiqomah niat, apapun kejadiannya, amalan kelompok kerajuan apa, usah tinggi dulu, nggak usah banyak dulu. Wifat 100 rupiah, baca Quran setengah ain, salat di masjid, karena luar biasa yang akan Allah berikan kepada kita. Apalagi kata Allah di sini Bapak Ibu, Allah takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wabshiru bi jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Dan ini juga akan dibisikkan oleh Allah ketika kita meninggal dunia, Bapak Ibu. Ketika kita meninggal dunia, Bapak Ibu, sering kami katakan semua orang akan merasakan sakitnya mati. Karena sesungguhnya mati itu, Bapak Ibu, puncak sakit. Kalau ada kita melihat orang itu parah sakitnya, tapi masih hidup, dan itu Tuhan akan merasakan dia puncak sakit, Bapak Ibu. Yang puncak sakit itu tidak hidupnya tidak tahu. Tapi untuk orang beriman, untuk orang bertakwa, memang rasa sakit itu ada, tapi Allah calian surga kayaknya. Juga meninggal di nampak surga di Allah. Ketika mencari surga serancak-rancak itu, ketika itu dicabut nyawanya Bapak Ibu. Saya pun tak terasa sakit nampak surga serancak itu, tak terasa sakit. Sama dikisahkan ketika Nabi Yusuf serancak-rancak itu, ibu-ibu mencari Yusuf serancak-rancak itu, Nabi Yusuf anak sadar menolak tasai tangan itu saya sakit Bu. Cuma dia mencari gagahnya Nabi Yusuf nak terasa tangan latasai. Dari itu untuk orang yang istiqomah, Allah aja ketika meninggal itu kejadian surga. Untuk itu Bapak Ibu, dalam kesempatan subuh, jangan sampai orang mendengar ayat 2 Surah Fussilat ayat 32, luar biasa penghargaan Allah kepada orang-orang yang istiqomah. Jangan sampai Allah indah istiqomah, Bapak Ibu. Karena keuntungan istiqomah, Bapak Ibu, kalau kita lihat hadis dari Rasulullah, Bapak Ibu, banyak hadis-hadis yang kita lihat bagaimana keuntungan orang yang istiqomah ini, Bapak Ibu. Di antaranya, Bapak Ibu, hadis riwayat Bukhari nomor 2966. Hadis Rasulullah, "Iza maridat abdu aw safar, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Ini Ibu kalau istiqomah, jika seorang hamba sakit atau melakukan safar perjalanan, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat. Nah, hebat Bapak Ibu. Ajar Rasulullah, jika seorang hamba sakit atau nyoba jalan sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah yang biasa di kerajaan, tidak di kerajaan ibadah kategori sakit, kategori nyoba jalan itu hanya kerajaan itu, tapi tetap tercatat inyo mengerajaan. Misalnya subuh ibu sudah subuh membaca Quran, besok ibu pergi ke Jakarta atau pergi ke kampung, ibu sudah sempat baca, bisa juga pergi ke kampung, tetap tercatat ibu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau ibu tidak safar, ibu baca Quran tapi pahala. Ketika awak sehat, awak baca Quran, tentu awak sakit, tidak saja Quran itu, tapi tetap tercatat dianggap awak membaca Quran. Nah, kemudian ada juga Imam Bukhari dalam membaca hadis Bapak Ibu, yuktabu lil musaffir mislu ma kana ya'malu fil ikam, dicatat bagi musafir pahala seperti kebiasaan amalnya saat mungkin. Misal sehari awak tinggal sedang di padang sari, di waktu salat masjid, di awal waktu berjamaah dan di masjid para kadang kalau salat di masjid berjamaah di awal waktu lah itu pahala lebih. Besok awak pergi ke Batu Sangka atau pergi ke Medan, itu tidak bisa awak di waktu itu, awak berjamaah tidak bisa mungkin awak infak kan, tapi tetap dianggap pahala sama Bapak Ibu. Maka Rasulullah mengizinkan awak Bapak Ibu, ingat 5 sebelum 5.
Di pengajian orang subuh tu Bapak Ibu pertama majak awak istiqomah dan lupa waktu itu kamu penting malaikat mendampingi awak. Kemudian ingin lima sebelum yang lima Bapak Ibu. Kata Rasulullah Bapak Ibu, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, mudamu sebelum tuamu. Kepenting Bapak Ibu. Ketika muda Bapak Ibu, awak salat berjamaah ke masjid. Ketika muda awak cukup sajus taruh itu. Tu ketika tua, awak tak bisa salat berjamaah ke masjid le doa. Tak bisa baca Quran sajus le doa. Tetap tercatat awak baca Quran 1 juz sehari Bapak Ibu. Karena ketika muda awak baca Quran, ketika muda awak salat di masjid, kalau tua tak bisa le doa. Maka penting banget ingat mudamu, ketika muda kau maksimal awak gitu. Bisa ke mahkamah awak gitu. Ketika tua awak tak bisa mengerajuan lain, tetap tercatat itu awak kerajuan gitu. Mana awak kerajuan tak bisa lain. Aku penting mana yang muda-muda ke Bapak Ibu banyak ni pada awak. Ketika muda ke tahajud tu banyak-banyak, sabalik tahajud. Kalau tarawih cari nak 23. Ketika muda awak 23, ketika tua nak taluk 23 lain. Tetap tercatat 23. Itu Allah mengatakan, itu Rasul mengatakan. Kemudian Bapak Ibu, sehatmu sebelum sakitmu. Ketika sehat Bapak Ibu, pergilah ke masjid awak. Salat berjamaah awak di masjid. Ketika awak sakit, tak bisa ke masjid lain, tetap tercatat awak salat di masjid Bapak Ibu. Tapi ketika sehat awak tak pernah ke masjid dah. Tukar sakit, bu ingin salat ke masjid zuhur gua, tapi tak bisa dah. Awak sakit, jadi begitu awak salat dia. Tetap tercatat salat dan begitu Bapak Ibu. Tak tercatat salat di masjid dah. Karena ketika sihat tak pergi ke masjid dah. Ketika sakit dia ambil ke masjid dan buat salat, tapi tak bisa dengan ini sakit. Tak tercatat salat di masjid Bapak Ibu. Tapi ketika sehat, ini salat di masjid. Sakit nak ke masjid lain, baru dan model itu tetap tercatatnya salat di masjid walaupun salat dari time kedua Bapak Ibu. Makanya ingat sehatmu sebelum sakitmu. Kemudian apa lagi? Ingat kayamu sebelum miskin Bapak Ibu. Ketika kaya Bapak Ibu infak tiap hari 50.000 sehari infak, 100.000 sehari infak. Rupa izin Allah, takdir Allah diuji Allah bangkrut Bapak Ibu. Walaupun kenyataannya ada orang yang berinfak ke bangkrut ada Bapak Ibu. Tapi kalau ingin dari Rasulullah, ingin kayamu sebelum miskinmu. Ketika awak kaya berinfak 100.000 atau 50.000, 20.000 sehari, ketika miskin tak bisa infak lain, tetap tercatat awak berinfak walaupun berinfak Bapak Ibu. Karena Allah tahu kalau awak ada piti pasti awak infak. Kenapa dia nak infak? Tak ada piti gitu. Tetap tercatat Bapak Ibu. Tapi misalnya ketika kayu, awak nak ada infak dah. Balik atau cik lain. Dah kawin cik lain tapi ampek. Kan awak ada sampai ampek dah, kan salah dah. Dah tu bangkrut rupanya. Sudah bangkrut, ambo ingin buat infak ke masjid 100.000, tidak ada. Ada kata catat tu dah Bapak Ibu. Malongo asalah tu. Kaji malaikat setelah dengar kaji malaikat. Kayu dulu nak ada infak lah, miskin ingin infak, tak bisa nak tercatat kan. Tapi ketika kaya hanya infak, miskin tak bisa infak, tetap tercatat ini infak. Kemudian waktu luangmu sebelum sibukmu. Aku penting Bapak Ibu untuk orang-orang kayak Pak Dokter misalnya Bapak Ibu ya, supir-supir ambulan, orang-orang yang bekerja di sosial. Itu ketika dokter tunjukkan arah nasdan subuh ni kak. Lupa panggilan operasi. Yang panggilan operasi dulu buktikan salat subuh ni kak. Itu lebih penting dulu. Begini salah seorang-seorang suri kamar operasi. Tapi ketika senggang Bapak Ibu azan orang nyumpain ke masjid. Itu ketika orang azan ada panggilan operasi nyumpain ke panggilan operasi itu ini salat suri ruangan mungkin ada auto saya salatnya samu nilai salatnya itu dia auto itu saya salatnya samu nilainya salat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena ketika waktu luang ini juga masjid. Bagus salat dia auto nak ada peluangnya le doang tetap tercatat Bapak Ibu. Tapi ketika santai-santai azan orang ini santai-santai loh. Atau dah sampai waktunya ada orang yang salat masjid lah tak sanggup palu dari Bapak Ibu.
Kemudian yang terakhir, hidupmu sebelum matimu. Apa yang penting mana? Sedang hidup kau beribadah Bapak Ibu. Sedang hidup kau beriman. Sedang hidup kau taubat. Jadi kalau ibu lah mati, ibu taubat. Banyak orang mati itu taubat Bapak Ibu. Mati je kan, baru taubat. Ya ampun ya Allah, aduh seru rumah. Aduh neraka rupanya. Aku minta ampun ya Allah, tak bisa dong. Minta ampun tu di dunia aja. Balik nama ke dunia lah ya Allah. Ada bisa dong. Aku kata kau ini ke Bapak Ibu, apapun persoalan ibu, apapun penyakit ibu, banyak utang ibu, bahagia salah. Aduh, kalau kata kau ini kau bisa minta ampun. Orang yang mati itu Bapak Ibu balik juga dunia lewat. Ada ratus seluruhnya jual ratus hampir ratusan atau muda. Ambo kata kau mati banyak tanah ambo 20 hektar. Ini kan ambo balik tanah ambo tu ambil dari kau. Ambo ini swasta jadi yang tu untuk tobat, untuk minta ampun. Kini kau awal ada ibu dan minta dari orang mati tu untuk hidup swasta. Awak dapat kini kan ada kini Bapak Ibu. Gunung lain untuk istiqomah tadi itu. Sehingga ketika awak mati, Allah dampingi malaikat, jangan takut dan ragu kau surga untuk awak. Mudah-mudahan Bapak Ibu kami tidak hanya menyampaikan, Bapak Ibu tidak hanya mendengarkan, betul-betul dapat rahmat dari keistiqomahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.